jam 11 bayi itu tiba-tiba nangis. Menangisnya itu nggak seperti bayi biasa. Kohlim itu di hadapan Mbak Siti dengan wajah pucat, kepalanya gini, kayak mumi gitu. Ambilkan aku selimut, aku kedinginan. Seperti itu terus. Salam Rahayu. Malam hari ini judul cerita yang saya bawakan yaitu Teror Arwah Majikan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sekitar tahun 2004, bernama Siti bekerja di salah satu kota di Hong Kong. Di situ Siti bekerja untuk mengurus kakek sekitar umur 90 tahun. Nah, di situ Siti ya memandikan sang kakek. Pokoknya apa-apa yang pekerjaan kakek dikerjakan oleh Siti. Dari memandikan, jalan-jalan, sampai untuk keliling kampung. Itu semua dilakukan oleh Siti dengan menggunakan kursi roda. Jadi Siti itu memperlakukan sang kakek yang bernama Kohlim itu seperti orang tua sendiri. Suatu ketika Kohlim sudah mempunyai riwayat penyakit dari dulu. Nah, lambat laun lama kelamaan penyakit Kohlim itu kambuh. Suatu ketika Kohlim masuk rumah sakit. Nah, dengan persetujuan keluarga Kohlim, anak-anak Kohlim, cucu Kohlim, di situ Kohlim dirawat inap. Nah, lama kelamaan penyakit Kohlim semakin memburuk. Nah, di mana Siti setiap Kohlim keadaan sakit di rumah sakit, yang di sampingnya tetap Mbak Siti itu tadi. Kalau untuk anak-anaknya bahkan malah nggak ada yang nengok. Jadi apa-apa ya pokoknya dari cebok lah komplit dilakukan oleh Mbak Siti. Suatu ketika Mbak Siti tetap menyemangatin Kohlim. Ayo semangat, semangat. Sampean pasti sembuh. Tapi itu dengan bahasa Chinese. Suatu ketika sebelum sakaratul maut, Syekh Kohlim berpesan kepada Mbak Siti, jika suatu saat Kohlim meninggal sekitar jam 10 sampai jam 4 pagi, pintu kamar setiap pintu kamar dari pintu anak-anaknya, pintu cucunya, bahkan pintu Mbak Siti pun jangan sampai dibuka. Dan ada syaratnya. Jadi untuk kepercayaan di Hong Kong sekitar 40 hari dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi kamar harus ditutup, dan setiap kamar harus ditaburin tepung. Itu tujuannya untuk menangkal arwah yang sudah meninggal itu biar tidak masuk ke kamar masing-masing atau mengganggu. Nah, suatu ketika Kohlim sudah meninggal. Nah, di situ setelah meninggal dunia, si Kohlim disemayamkan dengan tata cara orang Cina sekitar 2 hari setelah Kohlim meninggal. Jadi di rumahnya ya apa yang dikatakan Kohlim pertama kali pesan itu sama Mbak Siti sama anak-anaknya itu dilakukan apa yang diminta. Nah, malam kedua setelah meninggal itu
Seketika kan di keluarga Kohlim ada bayi. Nah di situ bayi sekitar jam 11. Bayi itu tiba-tiba nangis. Menangisnya itu nggak seperti bayi biasa. Ya kalau bayi kan memang respon untuk hal-hal yang masalah metafisika. Nah di situ tidak lama kemudian sekitar jam 12 ada suara telapak kaki berjalan, srek, srek, srek gitu. Nah, di situ Mbak Siti sudah merinding. Apa mungkin ini yang dimaksud Kohlim? Jadi yang untuk ditabur jam sekian dan tidak boleh keluar malam. Nah, di situ Mbak Siti sebelum jam 10 malam sudah menyiapkan bekal lah, cemilan, air putih untuk dibawa ke kamar. Suatu ketika suara telapak kaki yang berjalan tadi mendekat ke kamar Kohlim. Nah, itu di situ kamar Kohlim sama Mbak Siti itu memang bersebelahan. Nah, kok tiba-tiba di ruang kamar Kohlim terdengar suara Kohlim itu tertawa. Mbak Siti kan ya pasti hafal. Untuk Kohlim kan emang yang rawat Mbak Siti, ngapa-ngapain Mbak Siti. Di situ Kohlim suara tertawa. Khas banget untuk suara Kohlim. Nah, di situ Mbak Siti mulai merinding, ketakutan. Ya, Mbak Siti untuk kepercayaan agama Islam. Nah, di situ Mbak Siti baca-baca surat yang Mbak Siti bisa. Suatu ketika suara itu sudah tidak ada. Mbak Siti bisa tidur, tapi melihat jam masih jam 2 malam. Untuk menunggu jam 4-nya masih 2 jam lagi. Nah, di situ tiba-tiba Mbak Siti kebangun waktu melihat jam masih jam 2. Di situ tiba-tiba Kohlim itu di hadapan Mbak Siti dengan wajah pucat, kepalanya gini, kayak mumi gitu. Di situ sambil bertanya, sambil ngomong Kohlimnya, Siti, Siti, aku kedinginan, aku ambilkan selimut. Itu berulang-ulang kali. Nah, di situ Mbak Siti takut. Di situ Mbak Siti menutup wajahnya dengan selimut sambil baca-baca terus. Tapi suara itu tetap ada. Bahkan suara Kohlim yang menyebutkan aku kedinginan itu semakin mendekat di samping telinga Siti. Tapi lama-kelamaan Mbak Siti berdoa minta pertolongan sama yang di atas. Suara itu menghilang. Nah, suatu ketika sampailah pagi hari. Pagi hari sama keluarganya Kohlim ditanya, semalam ada apa? Tapi itu dengan tetap menggunakan bahasa Chinese. Ya, apa yang Mbak Siti alami itu sama keluarganya ya dibicarakan. Jadi sama keluarga Kohlim memang dijelaskan. Ya kalau kepercayaan di sini memang seperti itu. Jadi mungkin untuk keluarga yang paling terdekat itu pasti didatangi. Entah itu siapa. Nah, masuklah untuk hari ketiga. Di situ hari ketiga sekitar jam ya antara jam 10 sampai jam 4 untuk teror yang kedua itu datang lagi. Nah, kalau yang ini lebih menyeramkan. Nah, di situ ada suara lonceng berbunyi kring kring. Itu bertanda jika ada arwah Kohlim mulai masuk ke dalam rumah. Nah, di situ tiba-tiba angin berhembus. Wush gitu. Di situ kan nggak ada ventilasi, nggak ada AC, tapi kok angin itu berhembus. Nah, di situ Mbak Siti sudah tahu lah, mungkin apa yang terjadi kemarin malam hari ini bakal kejadian lagi.
Nah, tak lama kemudian si arwah Kohlim itu langsung masuk ke kamar Mbak Siti tersebut. Nah, di situ yang pertama Mbak Siti sudah baca-baca doa, tapi untuk arwah Kohlim tetap nggak mau menghilang. Nah, yang teror kali ini, jadi Mbak Siti tetap selimutan, tapi itu ditarik, selipnya ditarik, srek gitu. Nah, untuk yang malam ini, jadi untuk pergelangan otot-otot Kohlim, gerak itu bersuara krek, krek, krek gitu. Kepalanya sama gini. Siapa yang nggak takut untuk kejadian seperti itu? Nah, dan tiba-tiba Kohlim itu berada di samping Mbak Siti dengan bilang, ambilkan aku selimut, aku kedinginan. Seperti itu terus. Suatu ketika Mbak Siti sudah tidak kuat. Pokoknya Mbak Siti tetap berdoa sama yang di atas. Apa yang dia minta supaya Kohlim itu tenang di sana. Lama-kelamaan arwah Kohlim itu menjauh. Tapi untuk suara kaki bergesekan itu srek, itu pindah ke kamar anaknya. Ya, Mbak Siti sudah mulai plong lah di situ. Sampailah untuk pagi hari. Nah, di situ langsung waktu Mbak Siti menyiapkan sarapan, itu kumpul. Jadi satu keluarga, cucu, anak-anaknya Kohlim itu kumpul. Nah, di situ Mbak Siti kayak malah dianggap keluarga. Soalnya yang pasti ditetangin itu Mbak Siti. Mbak Siti, tadi malam ada kejadian apa lagi? Itu tanya anak Kohlim. Mbak Siti menjelaskan apa yang dia rasakan, dia alami semalam. Nah, Mbak Siti dengan bahasa Cina, Mbak Siti, terima kasih ya sudah merawat ayah sampai tidak ada. Bahkan Mbak Siti sudah sabar untuk merawat Kohlim dari sakit sampai tidak ada pun Mbak Siti yang melakukan. Bahkan untuk saya pribadi, untuk perlakuan tidak seperti Mbak Siti yang berikan sama Kohlim. Itu bilang anak-anaknya. Jadi apa yang sudah diberikan Mbak Siti selama ini, Kohlim juga berterima kasih. Nah, di situ sampai ketika Mbak Siti sudah dianggap keluarga dan Mbak Siti dipulangkan ke Indonesia lagi. Nah, waktu dipulangkan itu Mbak Siti pun diantar oleh keluarga Kohlim. Jadi keluarga Kohlim itu mengantar Mbak Siti sampai rumah sebagai rasa imbalan terima kasih sudah merawat Kohlim sedemikian rupa, sesabar itu sampai diantar ke rumah Indonesia. Bahkan untuk majikan Cina jarang kan yang untuk bisa pulang ke Indonesia, bahkan untuk nginep di rumah pekerjanya lah TKW. Nah, di situ untuk keluarga Kohlim ya membaur, walaupun untuk bahasa tidak bisa, bahasanya mungkin nggak bisa. Nah, jadi suatu ketika Mbak Siti sudah pulang di Indonesia itu masih dimimpiin Kohlim. Kohlim berpesan, Mbak Siti, terima kasih ya sudah merawat aku dengan sabar, dengan baik. Bahkan anak-anakku tidak sebaik Mbak Siti untuk merawat. Nah, di situ Mbak Siti merasa terharu. Mbak Siti menangis, kok sampai
sebaik ini untuk keluarganya sampai diantar pulang ke Indonesia. Jadi keluarga Kohlim itu ya sampai sekarang masih berhubungan dengan Mbak Siti walaupun sudah tidak bekerja di Hong Kong. Jadi mungkin untuk kepercayaan di Hong Kong itu, setiap arwah yang sudah meninggal beberapa hari setelah disemayamkan, di setiap pintu kamar anggota keluarga ditaburin tepung. Itu untuk menangkal arwah biar tidak masuk atau tidak mengganggu. Nah, mungkin itu tadi sedikit cerita mengenai teror arwah majikan selama menjadi TKW di Hong Kong. Nah, buat teman-teman yang mempunyai cerita horor mistis, bisa diceritakan di acara kita di storytelling atau di camp horror. Jika teman-teman mempunyai cerita, bisa datang ke studio kami untuk menjadi narasumber. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan selalu dukung channel kami. Selamat malam, salam Rahayu.